Shalom, apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang Kau berikan bagi kami. Hari ini Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, mari Tuhan Kau berbicara di antara kami, mengajar kami ketetapan-ketetapan-Mu, dan biar kami kuat lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersedia menerima firman-Mu, dan kami percaya setiap kami yang menjadi pelaku firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah tidak khawatir. Terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai 34. Saya akan bacakan. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Dan apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini ketika firman Tuhan dibacakan, waktu firman Tuhan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, latar belakangnya itu pada waktu itu orang-orang di Israel itu mereka hidup di dalam yang namanya penjajahan Romawi. Jadi tentunya kita orang-orang yang hidup di bawah penjajahan pada saat itu, bangsa Israel, dia mengalami masa yang sulit. Orang yang dijajah itu dia tidak tahu masa depannya mau seperti apa. Dia nggak bisa punya planning masa depannya tuh mau seperti apa, nggak bisa punya mimpi. Yang dia tahu, yang penting hari ini gue bertahan hidup. Dan kebanyakan orang bangsa Israel saat firman ini diberitakan, itu mereka hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus mengingatkan kembali, pertama, jangan kita khawatir. Kenapa kita nggak perlu khawatir? Yang pertama, karena ingat, tubuh itu lebih penting. Katakan kepada diri Anda, tubuh saya itu lebih penting. Apa maksudnya? Yang penting itu tubuh kita tuh sehat, kuat. Berapa banyak orang pusing karena apa? Hari ini makan apa ya? Dari malam kalau ibu-ibu sudah mikir, aduh besok makan apa ya? Udah terlalu khawatir. Sehingga mereka tidak menjaga tubuhnya. Tahukah Anda, orang yang tidak makan selama 40 hari, tetapi dia bisa minum air putih, itu dia bisa bertahan hidup. Jadi berapa banyak dari Anda, saya bilang,
Kalau hari ini Anda tidak bisa makan, jangan khawatir. Sampai nggak bisa tidur, sampai ambek-ambekan, sampai stres, sampai depresi. Oh, nggak perlu. Ingat, Tuhan bilang, tubuh Anda lebih penting. Dan berapa banyak dari kita hanya mendahulukan ini nih yang kita pakai. Pakaian kita harus begini, harus begitu. Lalu kita stres karena begitu lihat di TikTok, di media sosial, wah ini bagus, klik klik klik. Begitu akhir bulan, waduh, Pang Mayarna teh hese. Tagihan deh. Pas nges arek tagihan 2 hari nges senut tah eta. Jadi, saya mau ingatkan kepada Anda, tubuh Anda itu lebih penting. Kenapa tubuh itu penting? Karena Tuhan bilang, persembahkanlah, Roma 12:1-2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Aku. Jadi, tubuh itu penting, bukan apa? Bukan untuk gaya-gayaan dibawa ke Tuhan, untuk dipersembahkan. Dan tubuh itu harus dijaga. Dijaga apa? Dijaga kesehatannya. Makan dijaga ya. Kalau udah usia 50, sorry, ya gorengan dikurangi. Itu mah nggak usah dikasih tahu. Mami mah nggak bisa makan kalau nggak ada gorengan. Hey, ladies, go lah gitu ya. Anda harus menjaga tubuh Anda. Jadi nggak usah dikasih tahu deh. Itu ya jeroan ya dan teman-temannya babat handuk-handuk yang indah-indah itu. Udah jangan deh dimasukin ke perut kita. Sayang lebar. Tubuh itu dijaga guys. Kenapa? Bangun pagi, doa, olahraga, gerakan tubuhnya. Jangan malas dipelihara. Malas kok dikukut itu ya. Malas tuh jangan dipelihara, dikeluarkan dari hidup kita. Olahraga, gerakan tubuhmu. Pakai tubuhmu untuk berdoa. Orang kalau kolesterol, asam urat, arek mau doa ge, teu bisa pusing guys gitu ya. Atau aduh, tangan teh mangkat tangan teh lutut sakit segala kerasa. Ayo, jaga tubuhmu. Saya mau ingatkan kembali. Tuhan bilang, jangan khawatir. Kenapa? Karena tubuh itu yang penting. Itu poin yang pertama. Jaga tubuh Anda dengan baik. Yang kedua, dikatakan gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, berapa banyak dari kita selalu begini, merasa begini, saya harus punya tabungan baru saya bisa hidup bahagia gitu ya. Yang kalau saya nggak punya duit, saya tidak bahagia. Tapi jujur saya bilang, apalagi masa resesi tahun-tahun sekarang, udahlah hidup sehari ge nggak syukurnya. Puji Tuhan, nggak tobal, jangan terlalu banyak keinginan, ekspektasi. Oh harus begini, harus begitu. Tuhan bilang, lihat tuh, lihat ke langit, burung teh ya. Nggak punya tabungan, nggak punya rumah. Coba Anda pikir, burung-burung yang liar itu mereka nggak punya rumah loh. Tapi mereka tuh dipelihara. Apalagi kita yang punya nama. Oh iya, saya Heni, Ibu Heni gitu ya. Saya punya nama, Tuhan pelihara. Jadi buang semua kekhawatiran kita. Jangan hidup dari merasa nyaman kalau kita punya tabungan atau kita punya uang. Nah, ini yang jadi patokan Anda. Kalau kita udah nggak pegang duit 1.000, 2.000 ampurannya, saya juga pernah melewati punya uang di dalam dompet hanya 1.000 rupiah gitu ya. 1.000 rupiah, 1.000 celing. Itu rasanya, aduh hati teh robek-robek, betul nggak? Aduh rasa kumaha ya Tuhan. Di gereja teh memuji Tuhan, sampai kacerit-ceritnya, nah di dompet orang yang kaya 1.000, 1.000, celing. Terus Tuhan kasih tahu ayat. Tuhan bilang, kalau kamu hidup nyaman, aman, saya kalau ada uang 100.000, tenang, rasanya udah aman dunia. 1 juta, 2 juta, 20 juta baru aman. Tapi kalau lihat rekening, tinggal
18.000, astaga, langsung kita udah mulai khawatir, stres, pusing. Akhirnya dari stres itu depresi, lalu mulai colek yang di sebelah kita. Kalau kayak saya kan ibu-ibu, gimana nih kamu kerjanya nggak benar gitu ya, kamu apa sih suami gitu ya. Wah, udah itu merepet, radio rusaknya jalan. Kenapa? Karena dia dasar hidupnya itu masih berdasarkan kenyamanan, kepercayaan itu kalau ada uang. Jadi kalau ada uang, aman, haleluya, puji Tuhan. Kalau nggak ada uang, wah, siap-siap ambek-ambekan. Jadi nggak, hari ini Anda harus ingat. Yang kedua, poin yang kedua dibilang ini, jangan hidup berdasarkan uang atau tabungan yang Anda punya. Kenapa? Karena hidup kita tuh dipelihara oleh Tuhan. Amin. Aduh, saya sudah pernah melewati, keluarga udah pernah, saya secara pribadi, memang hidupnya dulu susah ya. Susah mah bukan dibilang susah miskin, bukan. Susah karena memang ya saya perantauan. Dan memang orang tua saya itu luar biasa, melepas kami untuk merantau. Jadi kami hidup sungguh-sungguh mengatur keuangan dengan baik. Apa yang mau dimakan, apa yang tidak mau dimakan, itu kami atur. Apa yang dibeli dan tidak dibeli itu kami atur. Lalu hidup merantau itu nggak gampang loh, betul nggak? Kadang hari ini makan enak, kadang besok enggak. Kadang hari ini makan enak, 2 hari lagi nggak makan. Dan Tuhan ajar di dalam pendewasaan rohani itu, suatu hari saya pergi ke gereja. Lalu waktu saya sudah di gereja, hari itu ada apa ya? Ada untuk waktunya untuk kita bayar perpuluhan. Hari itu saya ingat sekali, saya cuma bawa uang, saya cuma punya uang 1.000. Terus saya bilang, duh, kalau ditaruh di kantong persembahan, saya itu dulu sudah pelayanan ya. Apa kata dunia, apa kata diaken itu, kalau lihat gue cuma masukin 1.000, aduh gue malu dong. Hari itu Tuhan bilang pada saya tidak butuh uang kamu yang banyak, saya butuh ketaatan kamu. Bayar itu perpuluhan kamu. Kalau cuma 1.000, bayar. Ini akan menjadi apa ya? Dasar. Kamu akan lihat dari 1.000 ini, aku akan berkati kamu. Saya waktu itu saya taruh itu uang. Saya nggak pikir saya pulang di kos-kosan saya makan apa. Saya juga nggak tahu. Tapi hari itu saya taruh, saya bilang, Tuhan, saya buang semua gengsi saya buang semua apa ya, keegoan saya. Berapa banyak dari kita jujur, banget mah halus, rambut mah iya, tapi nggak pegang duit, hello gitu ya. Gue bilang, Anda langsung gengsi. Enggak, Tuhan bilang taat. Kalau Tuhan bilang beli persembahan, beri persembahan. Kalau Tuhan bilang beri perpuluhan, beri perpuluhan. Jamin, tunggu entar nanti. Ya, hari berkatnya hayang buru-buru. Hari disuruh mau beli persembahan, entar nanti, ayo taruh semuanya. Lalu saya waktu taruh itu uang 1.000, saya bilang, Tuhan, saya nggak punya duit, saya cuma bisa kasih ini 1.000 untuk perpuluhan. Saya kasih. Saya bilang, hari-hari berikutnya, jadi Cici langsung diberkati, beras langsung orang kirim. Nggak ada, hello, nggak ada, biasa aja. Saudara tahu apa yang terjadi? Pembantu saya yang di kos-kosan itu, dia itu dikirim berkat dari kampungnya, ada beras, ada ubi, ada ini, ada itu. Jadi pembantu saya yang di kos-kosan itu dulu itu pelihara saya. Dia bilang, Ci, ini ada makanan enak nih, ini buat kamu. Makan dari orang. Ya, ngantor lagi, ada ubi, ada pisang, itu kayak pemberian. Dan saya lihat, itu namanya hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi semenjak itu saya nggak takut. Saya nggak takut yang namanya, oh nggak punya duit, nggak. Saya nggak takut. Saya percaya berapapun yang saya taruh di hadapan Tuhan, Tuhan lihat itu secara pribadi, saya sama Tuhan. Dan saya punya perjanjian sama Tuhan. Tuhan bilang, dari dasar itu, aku akan memberkati kamu. Saya bilang, mulai dari itu kehidupan saya terus Tuhan berkati. Jadi ini yang saya mau bilang. Jangan hidup berdasarkan, oh kalau ada duit tenang. Ketaatan kita kepada Tuhan itu yang menjadi kunci utama yang harus kita bangun.
Kenapa? Jangan terlalu takut. Toh hidup ini ya, saya bilang pada Anda, ujung-ujungnya juga apa ya, dead. Tutup mata udah nggak ada yang nggak mikir apapun. Sebenarnya ujung-ujung kayak gitu. Kenapa terlalu banyak dipikirin dan terlalu khawatir sampai kita harus ribut dengan orang lain? Jangan ya, apalagi ribut itu jangan. Yang terakhir, poin yang terakhir itu saya langsung. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Poin yang terakhir, dikatakan gini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua kita sudah biasa dengar, cari dahulu kerajaan Allah. Tetapi saya jujur bilang, kita semua sudah biasa dengar, tetapi tidak melakukannya. Kebanyakan mah cuma tahu, tidak melakukan. Kenapa? Karena udah stres dulu, sudah pusing dulu, sudah pasea dulu, boro-boro ada mau cari ke kerajaan Allah. Emosinya udah keganggu, udah nggak bisa. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan itu tahu bangsa-bangsa itu cari itu yang namanya cuan cien. Dan dibilang, Bapamu itu tahu. Bapamu itu tahu. Jadi saya mau ingatkan kepada Anda lagi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa kita perlu cari? Karena Tuhan bilang, semuanya akan ditambahkan. Tapi saya mau bilang kepada Anda, jadi dasarnya apa, Ci? Jadi nggak usah kerja. Enggak, yang kerja harus rajin kerja. Hidup itu harus balance. Nggak bisa di gereja terus teboga duit. Orang teboga duitnya dihina. Kerja. Hidup itu harus balance. Kecuali kalau Anda sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi full timer 100, bukan 24 jam, sepenuh waktu. Kalau saya bilang sepenuh waktu itu 32 jam, 48 jam itu sepenuh waktu, ya silakan aja Anda di gereja. Tapi kalau kita yang hanya pengerja, yang hanya diaken, yang hanya pendoa, kerja jangan males. Karena Tuhan juga bilang, saya tahu itu uang cuan-cuan itu dicari, tapi apa dasarnya? Ini yang Anda harus rubah. Apa dasarnya saya harus cari kerajaan Allah? Bukan bonusnya semuanya akan ditambahkan. Apa dasarnya? Ada satu kata yang Tuhan taruh di sini yang saya tuh waktu baca ini, renungkan ini, saya langsung bertobat. Saya bilang, tidak perlu orang suruh, tidak perlu mama saya suruh, tidak perlu pendeta saya suruh, tidak perlu coach saya suruh, tidak perlu ketua konsul saya suruh. Saya cari tuh. Apa kata itu? Ini yang firman Tuhan tulis. Tetapi Bapamu yang di surga tahu. Wow. Saudara, kita identitasnya adalah anak. Bukan hamba. Kita adalah anak. Kalau Anda pernah jadi orang tua, kalau Anda hari ini adalah orang tua, Anda tahu dong, aduh anak saya teh kalau lihat sepatunya udah mulai jelek atau bajunya udah mulai kucel, kita jadi orang tua, aduh kalau ada duit ya, anak teh pasti dibeliin duluan. Betul nggak? Kalau kita punya uang lebih, pasti kita, udahlah, anak dulu yang kita kasih beliin yang bagus. Betul nggak? Kita punya bapak. Dan dibilang di sini, ini bapaknya itu bukan bapak yang cuek, bapak yang nggak peduli. Enggak. Saya suka waktu firman Tuhan tulis di sini, dia bilang, Bapamu tahu. Saya waktu renungkan itu, saya langsung nangis. Dia bilang, iya Tuhan, Kau lebih tahu daripada semua yang ada di dunia ini. Kau Bapakku. Jadi saya, waktu baca ini saya bilang, iya Tuhan. Saya akan cari Tuhan. Saya akan kenal Tuhan. Kenapa? Saya akan belajar kebenaran Tuhan. Saya akan belajar. Ya kalau Anda punya pelajaran-pelajaran Alkitab, pendalam Alkitab, ya ikutlah. Kalau Anda punya
kegiatan komsel, ya ikutlah. Jangan males gitu, lalu bangun diri Anda, baca firman Tuhan, kenali Tuhan. Kenapa? Aduh, Bapak teh yang di surga teh tahu. Itu yang buat saya mau sakit, saya jujur bilang, saya sakit, saya tetap. Saya pusing, tidak bisa baca firman Tuhan. Saya nyalakan Alkitab yang elektronik yang dia ngomong sendiri. Pembacaan hari ini, Lukas pasal yang pertama, saya baca. Saya tidak mau ketinggalan, saya baca. Saya bangun manusia rohani saya. Kenapa? Karena saya tahu Bapa itu tahu. Dan itu yang menjadi kekuatan saya, pengenalan saya kepada Tuhan. Itu makin dalam, makin intim. Dan saya bilang, semuanya itu ditambahkan. Waktu Tuhan bilang semuanya ditambahkan, yang bilang, oh ya udah besok jadi gue santai-santai, gue nggak doa lagi. Enggak, justru semuanya ditambahkan. Bukan sampai di situ aja, kita jadi berkat buat orang lain. Jadi hari ini 3 hal yang kita belajar. Yang pertama, jaga tubuh Anda. Jangan hanya hidup di area kekhawatiran, pusing ya, stres, nggak perlu. Jaga tubuh Anda. Sudah sehat hari ini, bangun sehat, bangun, olahraga, doa, lakukan aktivitas. Jadi istri ya masak, beberes rumah. Jadi suami ya beberes, bantu istrimu. Yang cuma di kamar aja, yang gitu, capek deh gue ya. Harus bantu suami ya. Terus yang kedua itu, kita tuh dibilang gitu, jangan hidup gini, nyaman, hanya merasa aman kalau kita punya duit, pegang duit, baru tenanglah hidupku. Tenanglah, nggak usah. Tuhan yang menjadi yang utama, bukan uang. Amin. Yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan karena bonusnya, semua akan ditambahkan, bukan. Karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Itu yang membedakan kita dengan agama yang lain. Kita punya Bapa. Amin. Dan Bapa itu akan mencukupi apa yang Anda butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tahu apapun yang kami perlukan Tuhan. Bahkan 2 jam, 3 jam berikutnya, Kau tahu Tuhan kami butuh ini, butuh Tuhan, Engkau Bapa kami. Dan hari ini kami mau belajar melepas kekhawatiran kami. Kami mau melepaskan semua ketakutan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau mau melihara kami. Bahkan Engkau menyediakan pakaian tuh bagi kami tuh lebih bagus daripada bunga yang di ladang Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Karena itu hari ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini mengalami kekhawatiran, mengalami kesusahan. Kami berdoa, Tuhan Engkau lawat. Nyatakan dirimu Tuhan, bahwa sungguh Engkau Bapa yang memelihara kehidupan mereka Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan. Dan kami akan melihat dari kehidupan kami ada banyak generasi yang takut dan mengenal Engkau sebagai Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya firman-Mu akan menguatkan, memberkati, dan menasihati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.